Astaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaga. Saya tidak habis pikir teman-teman atas semua yang terjadi kepada wanita ini. Kenapa dia begitu marahnya, kenapa dia begitu dendamnya. Jadi pernikahan yang dipaksa itu terjadi, itu kan resepsinya di sebuah hotel ya teman-teman ya, atau bisa dikatakan di sebuah gedung yang berlantai ya, yang berlantai. Jadi kejadian ini kayak gini teman-teman. Si pria yang ini ya, saya tidak akan menyebut statusnya ya, karena status tidaklah bersalah. Si pria yang ini, dia itu nauzubillahi min dzalik, gak bisa dibayangkan kenapa dia itu begitu marah. Jadi gini teman-teman, si pria wanita ini dia tidak menyukai si pria tersebut ya, meskipun dia itu jabatannya adalah seorang polisi ataupun apa, dia tidak menyukainya ya. Wanita ini karena saking alimnya, dia itu tahu ya. Jadi pria itu memiliki sebuah kayak yang saya sebutkan tadi, kalau dia itu menggunakan ataupun memasukkan dirinya kayak sebuah pegangan ataupun ingon-ingon teman-teman. Dan ketika dia itu dipaksa, akhirnya karena kealimannya dia itu kepada orang tuanya, taatnya dia mau, akhirnya dia mau. Ketika dia dirias ya, dia sedang di kamar, dia merenung gini, tiba-tiba dia ini didatangi sesosok teman-teman ya, sesosok ya, sesosok yang ada di badan calon suaminya tersebut. Dan sosok itu mendekati dia. Akhirnya dia itu mundur terus sampai mentok di jendela teman-teman. Dan ketika di jendela, sosok itu menyerang dia. Bus. Akhirnya dia terjatuh. Disclaimer untuk yang tadi dia mengakhiri hidupnya menjatuhkan diri dari gedung. Tidak. Ternyata efek dari akibat sosok yang tidak terima inangnya ya bersama wanita lain. Hati-hati nih buat kalian ya yang ingin jadi tentara, polisi, apapun itu yang menggunakan atau bekerja sama dengan dukun, memasukkan sesuatu kepada badan kalian ya untuk membuat kalian berwibawa. Hati-hati ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena dia sangat alim ya, tidak suka sosok tersebut yang berada di diri ataupun di dalam tubuh pria tersebut, tidak suka dengan dia karena tidak sepadan ataupun ini terlalu alim, wanita ini terlalu alim. Nauzubillahi min dzalik. Kealimannya ini astagfirullahaladzim membuat iblisnya itu yang dimiliki oleh pria tersebut itu marah. Astagfirullahaladzim. Saya mengerti sekarang, semua ini saya mengerti ya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kenapa dia menjadi iblis ya. Dia berkata seperti ini teman-teman, sebelum dia itu benar-benar jatuh, kepalanya itu menyentuh tanah dari atas, dia berkata seperti ini, ya Tuhanku, ya Allah, tak apa-apa aku jadi iblis, yang penting aku bisa menyelamatkan keluargaku dari orang-orang yang berniat jahat kepada keluargaku. Dan seketika Allah mengabulkannya, dia jadikan iblis ya, ini iblis, dan dia selalu meneror calon suaminya tersebut ya, hingga calon suaminya itu kecelakaan karena dia itu diikuti oleh mantan calon istrinya. Allahu Akbar. Kenapa dia melakukan ini teman-teman? Kenapa dia melakukan ini? Ya, yang pertama adalah satu,
dia mempunyai adik seorang perempuan yang selisih 2 tahun dari dia. Jadi kalau misalkan dia wafat, laki-laki itu pasti akan menikahi adiknya. Makanya dia tidak mau. Dia tidak mau untuk laki-laki itu menikahi adiknya. Dia tidak sudi laki-laki yang memiliki jiwa iblis ataupun yang memiliki peliharaan iblis menikahi adiknya. Dia tidak mau. Maka karena ketulusan hati dia ketika dia di ajang ajalnya, sebelum dia kehilangan nyawanya, dia berkata seperti itu untuk membalaskan dendam. Dan sampai sekarang dia masih tidak terima, ya. Dan sifat iblisnya dia, karena mungkin ya ini dibantu oleh iblis yang lain, saya nggak tahu, tapi saya akan mencoba ya melenyapkan jiwa-jiwa iblis ini dari dalam dirinya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Keluar dari dalam diri wanita ini. Emosi kemarahan dia sudah digenggam saya, ya. Tapi mohon maaf, sepertinya karena ucapannya dia di ajalnya, ya teman-teman, dia itu sudah tidak bisa menjadi orang kayak umumnya. Dia akan tetap menjadi iblis, cuman kemarahan dia itu sudah berkurang. Tetap dia memiliki jiwa iblis, ya. Saya akan hancurkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena ucapanmu sebelum ajal, jadi saya tidak bisa melakukan apapun. Karena ucapanmu sebelum ajal, kamu telah bersedia menjadi iblis asalkan dendammu terbalaskan. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu tergantung Allah, tergantung karomah dari Allah, tergantung mukjizat dari Allah untuk menyelamatkanmu, ya. Tugas saya menjernihkan dendam-dendammu sudah berakhir, ya. Tinggal kamu sendiri yang harus merubah dirimu menjadi arwah yang bersih dan murni, ya. Saya minta kamu pergi, jangan menjumpai manusia siapapun, ya. Pergilah, pergilah. Iya, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah, jangan menjumpai manusia lagi. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Kita kembali ke ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini semua adalah ulah dari kamu. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya janggal, kenapa orang alim bisa melakukan tindakan yang sebodoh itu. Allahu Akbar. Bahkan asal kamu tahu, dia menjadi iblis, mengorbankan selama hidupnya, mengorbankan dirinya selama 24 tahun mengabdi. Dia rela menjadi iblis untuk menjegal kamu, agar saudaranya tidak menjadi korban kamu. Bahkan saya pun berharap kamu itu dapat hukuman yang lebih keji, ya. Dia sudah mau memperkorbankan diri, jiwa, raganya hanya untuk menuruti kemauan orang tuanya. Tapi kamu yang memelihara iblis. Allahu Akbar. Peliharaanmu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini teman-teman, saya minta buat kalian ya, tolonglah jangan melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan syaitan. Allahu Akbar. Allah. Bahkan ya teman-teman ya, makam dari dia ini tak layak untuk dikunjungi oleh beberapa orang. Bahkan keluarganya pun sebenarnya tak layak untuk mengunjunginya. Wahai anak muda, ambisimu itu terlalu kuat, ambisimu itu terlalu tinggi. Astagfirullahaladzim. Coba kalau kamu dulu sebelum mendaftar, daftarlah dengan apa yang kamu miliki tanpa bantuan dari para iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Percuma ya, sekuat apapun tanganmu meminta tolong, Allahu Akbar, kamu tidak akan pernah ada yang mau menolong ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rabbi. Teman-teman ya, saya tidak kasihan dengan orang ini, tapi saya sangat kasihan kepada sang wanitanya. Dia itu rela ya, rela menjadi iblis, rela menjadi setan di detik-detik akhirnya dia, hanya untuk menyelamatkan keluarganya, hanya untuk ya Allah ya Rabbi. Makanya teman-teman ya, kalau kita suatu saat nanti menghadapi ajal, kita itu perbanyak istighfar teman-teman, istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak menyebut asma Allah, supaya apa? Kita itu terselamatkan, tidak menjadi iblis. Kalau kita sampai salah ucap ataupun berpatah kata yang tidak baik, astagfirullahaladzim, perjuangan kita sia-sia, kebaikan kita sia-sia ya. Kalaupun tidak sia-sia, kita hanya harus menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yang sudah berbuat baik pun belum tentu kita akan diselamatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
saya tidak akan membiarkanmu, ya, meminta tolong kepada yang lain. Saya akan tetap menutupmu, ya, supaya tidak bisa dilihat oleh orang-orang spiritual manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudus sinnatu wa la naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yahuduhu Allahu Akbar. Dia sebenarnya masih di sini teman-teman, ya. Tapi sengaja saya tutupin, ya, supaya tidak ada orang lain lagi yang bisa melihat dia. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman, ya, kita hidup, apalagi dia 24 tahun, ya, ibadahnya kuat hanya untuk, ya, mudah-mudahan dia bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman, ya. Dia tidak menjadi iblis, dia bisa kembali menjadi roh yang bersih, ya, mudah-mudahan, ya, karena tujuan akhirnya dia itu sudah selesai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini buat sahabat mata putih yang menyaksikan video ini, saya mohon, saya minta kepada kalian semua, ketika kalian melihat ataupun, ya, berdekatan dengan orang yang sedang sakaratul maut, saya minta kepada kalian tolong bimbing orang yang sedang sakaratul maut itu untuk istighfar, ya, dan bersahadat, supaya apa? Tidak ada iblis yang merusak ataupun mengganggu, ya. Karena di detik-detik terakhir itu iblis akan masuk ke dalam sakaratul maut dia dan menawarkan, kamu ikut aku, sebenarnya yang benar itu adalah aku. Sepertinya kayak gitu teman-teman. Saya pernah mendengar itu dan mungkin itu benar, karena yang dialami oleh wanita tadi di detik-detik terakhir, mungkin iblis itu yang mengganggu dia. Dia mencoba merasuki di detik-detik terakhir supaya apa? Dia menjadi bagian dari golongan iblis. Dia menawarkan apa yang dibesat di pikirannya. Bahkan negosiasi antara orang yang sakaratul maut dengan iblis itu sebenarnya lama. Cuma di dunia manusia, di dunia nyata ini hanya bersekitar beberapa detik saja, tapi di sana itu sangat lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya dimana kenapa, ya, kalau orang alim itu pasti banyak yang menghubunginya, bahkan menjelang ajalnya pasti ada yang membacakan Yasin, membacakan surat ini, ya, ada yang menuntunnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu bertujuan apa? Untuk membantu dia itu ingat di detik-detik terakhirnya, membantu dia itu
ya, tidak terjerumus oleh setan-setan yang sengaja masuk di detik-detik terakhir tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, mungkin ini saya harus melanjutkan perjalanan ini, mencari apapun itu esok hari lagi ya, karena batin saya itu sakit. Saya perlu istirahat untuk menenangkan batin saya. Saya terbawa emosi, saya terbawa kesedihan. Makanya saya butuh ketenangan. Untuk saat ini, malam ini ketenangan saya itu sudah goyah. Karena saya juga ikut marah kepada orang yang di sini. Untuk menggapai tujuannya itu, dia memasukkan dirinya, memberikan inangnya. Allahu Akbar. Mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar teman-teman, saya mohon kita bersama-sama Al-Fatihah kepada arwah dari Mbak tadi ya, supaya Mbak tadi itu bisa menjadi ruh yang bersih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.